sampai selesai. Sampai selesai salam sholat asarnya. Masih 3 rakaat, lanjut. Itu masih masuk dalam waktu sholat asar adaan. Itu masuk dalam waktu sholat adaan, bukan qadaan, bukan waktu sholat yang diganti. Ya, ini masih dalam waktunya adaan. Rawahu al-jamaah wa rawahu al-Baihaqi bilafdin. Itu hadis diriwayatkan oleh jamaah. Kemudian Imam al-Baihaqi meriwayatkan dengan lafaz yang lain, man shalla minal asri raka'ah qabla an taghrib asy-syams thumma shalla ma baqiya ba'da ghurubi syams lam yafidhul asr. Nah, ini lebih detail kalimatnya ya, lafaznya dari riwayat al-Baihaqi. Siapa yang sholat asar mendapat 1 rakaat sebelum matahari terbenam, kemudian dia melanjutkan sisa rakaatnya, mataharinya sudah terbenam, lam yafidhul asr, maka dia tidak ketinggalan atau tidak kehilangan waktu asar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, waktu ikhtiyar wa waktu karohah. Nah, di dalam waktu asar itu ya ada waktu namanya waktu ikhtiyar, ada juga waktu al-karohah. Ada waktu yang kita bisa memilih, maksudnya waktu ikhtiyar itu waktunya panjang. Memilih ketika dia sudah masuk sampai sebelum dia akhir, ini kan bisa memilih ya kapan itu mau masuk, mau sholat. Ada waktu al-karohah, ada waktu yang dimakruhkan, itu tidak disunahkan ya, maksudnya dimakruhkan itu tidak dianjurkan, dibenci, maksudnya begitu ya, makruh artinya dibenci. Nah, Al-Musannif mengatakan di sini wa yantahi waqtul fadilah wal ikhtiyar bi isfirari syams. Nah, waktu ikhtiyar ya itu di dalamnya ada waktu fadilah. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i itu waktu fadilah itu awal waktu ya. Di awal waktu fadilah. Waktu ikhtiyar itu yang panjang sampai dia selesainya. Wa yantahi waqtul fadilah wal ikhtiyar bi isfirari syams. Kata Al-Musannif, kata penulis ini, kata Syekh Sabiq, kalau mataharinya sudah menguning di ufuk barat, sudah kekuning-kuningan, ya, maka itu sudah habis waktu ikhtiyarnya. Ya, waktu ikhtiyarnya sudah habis atau waktu fadilah wal ikhtiyar di sini. Wa ala hada yahmilu hadis Jabir wa hadis Abdullah bin Amr al-mutaqaddimain. Sebelumnya kemarin sudah kita baca ya, jadi ada hadis Abdullah bin Amr, kemudian ada hadis Jabir bin Abdullah ya. Wa amma takhiru sholati ila ma ba'da al-isfirar fa huwa wa in kana jaizan illa annahu makruh. Nah, idza kana li ghairi udhr. Jadi kalau sudah kuning mataharinya, sudah menguning-uning di ufuk barat, cahaya kekuning-kuningan sudah nampak, kita sholat asar ya itu boleh, tapi makruh idza kana li ghairi udhr, kalau enggak ada halangan, kalau tidak ada udzur syar'inya. Jadi kita sudah tahu, sudah masuk waktu sholat asar ya, tapi masih nongkrong-nongkrong, masih ngobrol-ngobrol ya, sambil menunggu matahari mulai condong lagi, mulai turun lagi. Nah, santai, masih ada lah itu. Nah, sampai kuning. Nah, ini kan namanya bukan udzur ya. Ini sengaja mengakhir-akhirkan waktu sholat, menunda-nunda waktu sholat. Nah, itu makruh. Ya, itu makruh. Tapi kalau ada udzur syar'i, nah misalnya apa udzur syar'i? Misalkan ada membantu orang yang sakit ya, harus ditolong ya, tidak bisa ditinggalkan ya, atau apa yang lain ya. Nah, itu boleh, tidak makruh. Tapi tidak ada udzur syar'inya, makruh. Kalau mataharinya sudah menguning atau kekuning-kuningan. Fa'an Anas, dari Anas radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul tilka salatul munafiqi. Nah, jadi orang yang sengaja mengundur-undur waktu, mengulur-ulur sholat asarnya sampai matahari menguning tanpa udzur syar'i ya. Kata Nabi dari riwayat Anas, tilka sholatul munafiq. Itu adalah sholatnya orang munafik. Seperti apa orang munafik?
yajlisu yarqubu asy-syamsa hatta idza kanat baina qarnay syaitan qama fanaqra fa qama fanaqarraha arba'an. Jadi gini, salatnya orang munafik itu waktu dia menunda-nunda, dia duduk-duduk sambil mengamati matahari. Yarqubu asy-syams, dia mengamati matahari. Nengoklah masih di atas. Hatta idza kanat baina qarnay syaitan. Sampai ketika matahari sudah mau tenggelam, mau terbenam nih, ya, di antara dua tanduk setan istilahnya, maka baru dia bangkit dan mengerjakan sholat 4 rakaat asar. La yadhkurullaha illa qalila. Nah, dia enggak mengingat Allah, tidak berzikir kepada Allah illa qalila, melainkan hanya sekejap saja, hanya sedikit saja. Takbir Allahu Akbar, ruku Allahu Akbar, sujud Allahu Akbar, assalamualaikum, selesai. 4 rakaat selesai, la yadhkurullaha illa qalila, enggak mengingat Allah sama sekali. Jadi itu kata Nabi adalah salatnya orang munafik. Jadi waktu salat asar ada waktu utama, ada waktu makruh, ya. Yang waktu utama itu waktu di awal-awal, kemudian waktu utama, waktu ikhtiar, ada waktu ikhtiar itu waktu boleh memilih, ya, sampai sebelum dia beralih waktunya. Kemudian ada waktu makruh, yaitu menunda-nunda sampai matahari kekuning-kuningan. Qala Nawawi fi Syarh Muslim. Imam Nawawi, kalau Imam Nawawi berarti madzhab Syafi'i ya saya. Jadi Said Sabiq yang menulis buku ini, seorang ulama, ya, beliau dikenal sebagai ulama yang memiliki ijtihad. Jadi tidak menganut salah satu madhab. Kampanyenya itu menghidupkan ijtihad. Ya. Jadi Said Sabiq bukan penganut salah satu madhab, jadi menghindari fanatisme madhab. Tapi di sini beliau menukil Imam Nawawi, ulama Syafi'iyah. Qala Nawawi, Imam Nawawi berkata, qala ashabuna, ya, lil asri khamsatu awqat. Kata Imam Nawawi, ashabuna ini maksudnya ulama-ulama di madhab Syafi'i, ashab. Jadi ada istilah-istilah kalau di madhab Syafi'i, ya. Ada ashab. Kalau Al-Qadhi itu aja juga, ya, merujuk kepada siapa. Nah, ada jadi istilah-istilah. Kalau ashabuna berarti di sini ulama-ulama di madhab Syafi'i. Qala ashabuna lil asri khamsah awqat. Jadi waktu asar itu terbagi menjadi 5, kata Imam Nawawi. Yang pertama waktu fadilah, yaitu waktu utama. Itu yang pertama. Yang kedua waktu ikhtiar, waktu yang longgar. Kemudian waktu jawaz bila karohah. Nah, ada waktu yang boleh tanpa makruh. Ada jawaz ma'a karohah. Yang tadi boleh tapi ma'a karohah. Sudah menguning-uning, dia sengaja menunda, itu nggak ada udzur syar'i, nah itu karohah. Tapi kalau sudah menguning-uning, dia baru sholat, cuma karena memang ada alasan syar'inya, itu jawaz bila karohah, ya. Nah, ini menurut madzhab Imam Syafi'i. Oh, di sini ada penjelasannya. Waktul fadilah fa'awwalu waqtiha. Jadi waktu fadilah, waktu yang utama itu awal waqtiha, di awal waktunya. Wa waqtul ikhtiyar yang taddu illa ayyasira dilu syai' mithlaihi. Nah, kalau waktu ikhtiar kita bisa memilih menggunakan waktu yang panjang itu sampai ketika bayangan sesuatu itu 2 kalinya. Ya. Jadi salat asar dimulai ketika bayangan sesuatu sama dengan dia. Nah, memanjang sampai bayangannya 2 kali dia. Nah, itu waktu ikhtiar. Wa waqtul jawaz ilal isfirar, ya, waktu al-jawaz yang diperbolehkan juga itu sampai menjelang
atau sebelum kekuning-kuningan, ya. Wa waqtul jawaz ma'al karohah halal isfirar ilal ghurub. Nah, kalau dalam madzhab Syafi'i ya, yang ma'al karohah itu di sini penjelasannya ini, itu ketika sudah kuning matahari ilal ghurub, sampai mataharinya terbenam. Itu boleh tapi makruh dalam madzhab Syafi'i. Kemudian ada waktul udhr, ya, waktu yang karena ada alasan syar'inya tadi, ya. Contohnya di sini adalah waktu zuhur fi haqqi man yajma'u bainal asr wa zuhur. Jadi salat zuhur dia laksanakan pada waktu salat asar. Yaitu karena dia menjamak, ya. Itu ada alasan syar'inya, dia menjamak waktu salat. Di safarin au matorin, karena dia dalam perjalanan atau karena ada hujan gede. Kalau hujan kecil namanya gerimis, ya. Wa yakunul asr fi hadhil awqat al khamsah adaan. Nah, 5 waktu asar yang ini nih, ya. 5-5-nya adaan. Fa idza fatat kulluha bi ghurubi syamsi sharat qadaan. Tapi kalau sudah kelewat, ya, sampai mataharinya terbenam, dia tidak lagi menjadi adaan tetapi menjadi qadaan. Jadi salatnya jadi qada karena sudah lewat waktunya. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah SWT. Ta'kidu ta'jiliha fi yaumil ghaib. Jadi kalau sore-sore, ya, di waktu asar ada mendung yang lebat, nah, itu dianjurkan untuk menyegerakan sholat. Ta'kidu ta'jiliha fi yaumil ghaib. Jadi perintah atau anjuran untuk menyegerakan sholat, ya, sholat asar pada hari saat ada mendung. Hadis dari Buraidah al-Aslami qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwah wa qala bakiru bis salati fil yaumil ghaib fa inna man fatathu salatul asr faqad habita amaluhu. Jadi pada suatu hari Buraidah, ya, bercerita pernah bersama Rasulullah SAW pada suatu peperangan, di mana baginda Rasulullah berkata, bersegeralah kalian melaksanakan sholat pada hari fil yaum al-ghaib, pada hari yang mendung atau gelap. Fa inna man fatatuhu sholatul asr faqad habita amalu. Karena siapa yang kelewat atau ketinggalan melakukan sholat asar, faqad habita amaluhu, amalnya menjadi musnah, ya. Jadi amalnya menjadi hilang, menjadi sia-sia. Jadi kalau meninggalkan sholat asar, amalnya tidak dihitung. Berdasarkan hadis Buraidah, ya. Qala Ibnu Qayyim mengatakan at-tarku naw'ani. Jadi meninggalkan sholat asar itu ada 2 bentuk, kata Ibnu Qayyim. Yang pertama meninggalkan seluruhnya, tarkun kulliyun la yusolli. Dia nggak pernah sholat asar sama sekali. Zuhur sholat, subuh sholat, ya, maghrib sholat, asar nggak pernah sholat. Nah, yang kedua, dia meninggalkan sholat pada hari-hari, pada misalkan satu hari dia nggak sholat asar, nah, itu, tapi nggak selamanya, hanya sekali tempo. Kalau dia meninggalkan sholat asar selamanya, kata Ibnu Qayyim, fahada yuhbitu al-amal jami'ahu. Jadi semua amalan dia, kebaikan dia itu hilang, ya. Yuhbitu al-amal jami'ahu, semua amalnya yuhbitu itu ya hilang karena dia tidak sholat asar. Adapun yang meninggalkan sholat muayyan, maksudnya misalkan di hari ini dia nggak sholat asar, fahada yuhbitu amalal yaum, maka meninggalkan sholat ini pada hari ini, sholat asar, dia menghilangkan amalannya pada hari ini, ya, pada hari itu. Ini menurut Ibnu Al-Qayyim berdasarkan hadis
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Buraidah. Ini ada penjelasannya mengenai sholat asar. Ya. Sholatul asri hiya sholatul wusta. Karena sholat asar itu sholat wusta. Qala Allah Ta'ala hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sudah menyatakan agar kita menjaga sholat-sholat kita. Hafidhu ala sholawati, ya, jagalah, peliharalah sholat-sholat, ya, 5 waktu itu. Kemudian was sholatil wusta, dan jagalah dan peliharalah, ya, sholat al wusta. Wa qumu lillahi qanitin, dan kerjakanlah sholat itu karena Allah Subhanahu lillahi ta'ala, gitu ya. Wa qad ja'at al hadis as-sahihah bi anna salat al-asri hiya salatul wusta. Jadi banyak hadis-hadis dari Rasulullah yang menjelaskan bahwa salat asar adalah salat wusta. Di antaranya an Ali radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yaumul ahzab mala Allahu quburahum wa buyutahum naran kama syaghaluna 'anis salatil wusta hatta ghabatis syams. Jadi riwayat dari Ali bahwa Rasulullah SAW berkata, Allah Subhanahu Wa Taala memenuhi atau mengisi penuh, ya, kubur-kubur orang-orang apa, ya, orang-orang kafir, orang-orang munafik, ya, wa buyutahum, dan rumah-rumah mereka itu dengan api neraka, naron, ya, kama waluna anis sholati, sebagaimana mereka membuat kita menjadi lupa untuk sholat asar, ya, kama syaghaluna, mereka menyibukkan kita, ya, syaghaluna, mereka menyibukkan kita anis sholati, sehingga kita melalaikan sholat al-wusta hatta ghabat asy-syams, sampai matahari terbenam kita belum sholat asar. Ya, itu menunjukkan bahwa sholat al-asar adalah sholat al-wusta. Syaghaluna anis sholatil wusta ay sholatul asr. Demikian juga dari riwayat Ibnu Abbas, ya, riwayat Ibnu Mas'ud, ya, Abdullah Ibnu Mas'ud berarti. Qala habasa al-musyrikuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an sholatil asri hatta ihtamarat asy-syams wasfarrat. Ya, kata Ibnu Mas'ud, orang-orang musyrik, ya, itu menahan Rasulullah SAW, ya, menahan atau menghalang-halangi istilahnya an sholatil asri, dari melaksanakan sholat asar hatta ihtamarat asyam, sampai matahari merah, wasfarrat, ya, dan kekuning-kuningan. Faqala Rasulullah syaghaluna anis sholatil wusta, ya, mereka menyibukkan kita sehingga kita terlambat melaksanakan sholat al-wusta. Itu, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sholat asar, ya, jadi waktunya masuk ketika bayangan kita sama dengan kita. Ya, kemudian ada waktu utama, ada waktu ikhtiar, ada waktu jaiz, ada waktu makruh, ya, dan lain sebagainya. Jadi waktu yang utama sholat asar itu di awalnya. Kemudian ada waktu namanya waktu ikhtiar, ya, waktu yang longgar, itu sampai bayangan bendanya 2 kali dia. Kalau kita lihat bayangan kita sudah 2 kali dari kita, ya, itu sudah sampai pada waktu ikhtiar. Kemudian ada waktu yang jawas, masih boleh, ya, itu sampai menguning kalau menurut Imam An-Nawawi. Kemudian ada yang jawas boleh tapi makruh, itu dari menguningnya matahari sampai terbenam, ya. Kemudian ada yang udzur, yang udzur itu karena ada alasan syar'i tadi, misalkan menjamak sholat, jadi melaksanakan sholat di luar waktunya. Asar dilaksanakan di waktu zuhur,
Demikian untuk waktu sholat asar. Kita lanjutkan sholatul maghrib. Qala al-musannifu rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini waktu sholatil maghribi. Waktu sholat maghrib. Yadkhulu waktu sholatil maghribi idza ghabatis syamsu wa tawarat bil hijabi wa yamtaddu ila mughibis syafaqil ahmar. Mulainya waktu sholat maghrib ya itu saat matahari terbenam dan dia tertutup hijab. Jadi udah nggak kelihatan di ufuk barat, dia udah terbenam, udah tertutup, kita nggak lihat. Ya, itu masuk waktu maghrib. Wa yamtaddu ila mughibis syafaqil ahmar. Dia mulai dari terbenamnya matahari itu tadi sampai ya mughibis syafaqil ahmar, sampai hilangnya kemerah-merahan di ufuk barat. Jadi kalau matahari terbenam, kemudian kan kita lihat tuh ada merah-merah ya di langit tuh di barat tuh merah-merahan. Ya. Begitu kemerah-merahannya habis, selesailah waktu maghrib. Sedikit berarti ya, pendek. Dasarnya adalah hadis Abdullah bin Amr. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala waktu salatil maghribi idza ghabatis syamsu ma lam yaskut asy-syafaq. Ma lam yaskut asy-syafaq. Jadi waktu salat maghrib itu kata Rasulullah ketika matahari terbenam malam yaskut asy-syafaq ya, sampai apa? Ketika matahari terbenam sebelum kemerah-merahan itu hilang. Ya, malam yaskut asy-syafaq. Yaskut itu artinya jatuh. Yaskut asy-syafaq berarti apa ya? Hilang ya. Sampai sebelum hilangnya kemerah-merahan itu. Coba kita baca asy-syafaq di sini. Asy-syafaqu kama fil qamus wa al-hamrah fil ufuq minal ghurub ila al-isya' wa ila qaribina. Jadi asy-syafaq di situ adalah warna kemerah-merahan di ufuk barat. Ya, di ufuk barat. Sampai dia habis. Waruya aidan an Abi Musa. Ada juga diriwayatkan dari Abu Musa. Anna sa'ilan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an mawaqitis salati. Ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah mengenai waktu salat. Fadzakara al-hadis, maka disebutlah hadis itu tadi. Wa fihi fa'amarahu fa'aqama al-maghrib hina wajabat asy-syams. Falamma kana al-yawm ats-tsani qala akhara hatta kana 'inda suqutis syafaq. Tsumma qala al-waqtu ma baina hadaini. Jadi pernah suatu ketika ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat maghrib ketika matahari terbenam. Kemudian pada hari berikutnya ya dia berkata tadi siapa namanya Abu Musa bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengakhirkan sholat hatta inda suqutis syafaq, sampai ketika kemerah-merahnya sudah habis. Nah, itu menunjukkan awal dan akhir waktu sholat maghrib ya. Jadi di pertama ketika matahari terbenam ya Rasulullah sholat. Di hari yang lain ketika kemerah-merahannya sudah menjelang habis ya, sudah habis kira-kira begitu. Nah, ini menunjukkan waktu maghrib itu dimulai ketika matahari terbenam sampai kemerah-merahannya habis atau hilang ya. Sukut itu hilang lah ya. Sukut itu hilang. Qala baginda Rasulullah berkata al waktu ma baina hadaini. Nah, jadi maksudnya waktu sholat maghrib ma baina hadaini itu di antara dua waktu ini, yaitu terbenamnya matahari sampai merah-merahnya hilang. Jelas ya. Qala Nawawi, Imam Nawawi, nah ini selalu mengutip Imam Nawawi dari Imam Syafi'i.
Wa dhahaba al-muhaqqiqun min ashabina ila tarjihil qaul bi jawazi ta'khiriha ma lam yaghib asy-syafaq. Nah, menurut Imam Nawawi, ya, ulama-ulama di mazhab Syafi'i itu mentarjihkan atau memilih pendapat, ya, yang membolehkan mengakhirkan sholat maghrib malam yagib asyafaq, ya, sepanjang warna kemerah-merahannya gak hilang. Wa annahu yajuzu ibtida'uha fi kulli waqtin min dzalika. Jadi boleh untuk sholat, ya, selama kemerah-merahan di ufuk barat belum hilang. Boleh untuk sholat maghrib. Wala yusamu bi ta'khiriha an awalil waqti. Dan tidak dosa untuk melakukan sholat mengakhirkan sholat an awalil waktu. Jadi nggak apa-apa, nggak harus di awal waktu, ya, boleh melaksanakan sholat malam yagib asyafaq sampai kemerah-merahannya itu tidak hilang, gitu ya. Ini menurut Imam Nawawi mengutip pendapat ulama-ulama di mazhab Syafi'i. Wahada huwa sahih atau as-shawab, ya. Dan ini adalah pendapat yang sahih atau yang benar. Wa amma ma taqaddama fi hadis Imamatu Jibril annahu shallal maghrib fil yawmaini fi waqtin wahidin hina gharabat asy-syams fa huwa yadullu ala istihbab at-ta'jil bi shalatil maghrib. Adapun hadis, ya, tentang Jibril yang mengimami sholat, ya, pada 2 hari dengan waktu yang sama, yaitu pada waktu matahari terbenam, ya, itu menunjukkan adanya anjuran agar bersegera melaksanakan sholat maghrib begitu waktunya tiba. Itu ya, maksudnya begitu. Ada beberapa hadis yang menunjukkan itu, ada beberapa hadis yang menguatkan, ya, bahwa waktu sholatul maghrib itu sampai dari matahari terbit sampai kemerah-merahannya hilang, ya. Jadi nggak harus saat matahari terbit, gitu ya. Di antaranya adalah hadis dari As-Sa'ib bin Yazid anna Rasulullah SAW bersabda, la tazalu ummati 'alal fitrah ma sallu al-maghrib qabla tulu'in nujum. Kata Rasulullah, umatku, ya, masih la tazalu. La tazalu itu maksudnya masih terus, ya. Umatku itu masih 'alal fitrah, masih berada dalam agamanya, masih berada dalam Islam, ya, 'alal fitrah. Masallu selama mereka itu al-maghribah, selama mereka melakukan sholat maghrib qabla tulu'in nujum, sebelum terbitnya bintang. Berarti malam, ya. Sebelum terbitnya bintang. Jadi artinya sebelum malam. Itu masih boleh. Kalau sudah terbitnya bintang berarti sudah masuk waktu Isya, itu sudah malam. Itu, ya. Sholul maghrib li fitri shaimi wa badiru tulu'in nujum. Nah, sholatlah maghrib pada saat orang-orang yang berpuasa itu berbuka. Itu saat terbenamnya matahari. Wa badiru tulu'in nujum, dan bersegeralah lakukan sholat maghrib ketika sebelum terbitnya bintang-bintang. Jadi kalau sudah mendekati bintang-bintang, sudah mau terbit, itu sudah mau malam, ya segera sholat. Maksudnya begitu. Badiru, bersegeralah, jangan menunggu bintang-bintangnya muncul. Satu lagi waktu Isya, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, waktu Isya'i, waktu sholat Isya. Yadkhulu waktu sholat Isya'i bimugi bisyafaqil ahmar wa yamtaddu ila nisfil lail. Nah, jadi kalau waktu maghrib dari terbenam matahari sampai hilangnya
kemerah-merahan di ufuk barat. Waktu Isya itu sejak hilangnya kemerah-merahan di ufuk barat sampai nisfil lail, sampai tengah malam. Fa'an Aisyah taqalat, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, menceritakan, kanu yusalluna al-utmah fi ma baina an yaghiba asy-syafaq ila sulusul lailil awal. Jadi mereka, maksudnya para sahabat, ya, Rasulullah bersama para sahabat itu melakukan sholat malam, sholat Isya maksudnya, al-utmah, fi ma baina an yaghiba asy-syafaq ila sulusul lail al-awal, yaitu antara ketika asy-syafaq, warna kemerah-merahan ufuk itu hilang, ila sulusul lail al-awal, sampai sepertiga malam yang pertama. Wa an Abi Hurairah, lalu ada hadis dari Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum an yuakhirul isya'i ila sulusil laili aw nisfihi. Ada hadis dari Abu Hurairah yang mengatakan Rasulullah SAW bersabda, kalaulah aku tidak memberatkan umatku, laula an asyqa ala ummati, kalau bukanlah aku memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk mengakhirkan sholat Isya ila sulusil laili aw nisfihi, untuk mengakhirkan sholat Isya sampai sepertiga malam atau setengahnya. Jadi ada hadis dari Rasulullah SAW yang menganjurkan untuk mengakhirkan sholat Isya sampai sepertiga malam atau setengah malam. Kemudian ada hadis dari Abi Sa'id qala intazarna Rasulullah sallallahu lailatan bi sholatil isya'i hatta dhahaba nahwa min syatril lail. Kami pernah pada suatu malam menunggu Rasulullah SAW, ya, untuk sholat Isya. Hatta dhahaba, sampai ketika beliau itu datang, ya, nahwa min syatril lail, menjelang sekitar tengah malam. Qala faja'a fasalla bina. Lalu baginda Rasulullah SAW sholat bersama kami. Qala, lalu beliau berkata, khudhu maqa'idakum fa innan nas qad akhadhu madaji'ahum wa innakum lan tazalu fi sholatin. Maaf, mana tadi? Wa innakum lan tazalu fi sholatin mundu intadartumuha laula dha'ifad dha'ifu wa saqamas saqimu wa hajatu dhi al-hajjah la akhartu hadhihi sholat ila syatril lail. Panjang ya hadisnya ya. Jadi ini diceritakan pernah kita, maksud para sahabat itu menunggu, ya, untuk sholat Isya. Nah, Rasulullah SAW ternyata datangnya sampai malam baru datang. Setelah beliau datang, sholatlah kita bersama, ya. Sebelumnya ketika mau sholat, Rasulullah mengatakan, khudhu maqa'idakum, ambillah tempat duduk kalian. Maqa'id itu tempat duduk, ya. Fa innan nasa qad akhadhu madaj, maksudnya begini, bersiaplah kalian untuk sholat, ya. Sesungguhnya orang-orang itu akhadhu madaji'ahum, karena ini sudah malam, ya. Bersiap-siaplah kalian sholat saat orang-orang itu sudah pada madoji, itu tempat tidur. Itu saat orang-orang sudah, apa istilahnya ya, sudah tidur, sudah merebah di atas kasur, itu kira-kira. Wa innakum lan tazalu fi sholatin mundu tadhatumuha. Dan kalian masih saja sholat, ya, sejak kalian menunggu waktu sholatnya. Kalaulah bukan karena lemahnya orang yang lemah, kata Rasul, atau sakitnya orang yang sakit, atau karena adanya orang yang punya hajat, tentu aku akan mengakhirkan sholat ila syatril lail. Niscaya aku akan mengakhirkan sholat Isya sampai tengah malam. Itu
Itu kata Rasulullah. Kalau bukan karena mempertimbangkan orang yang sakit atau orang yang lemah atau orang yang punya keperluan mendesak. Tapi kalau ada orang yang lemah, ada orang yang sakit, ada orang yang punya keperluan, ya jangan ditunda sholat. Maksudnya begitu, ya. Rawahu Ahmad. Ini hadis-hadisnya menjelaskan tentang apa ya, mengakhirkan waktu sholat, ya. Nah, sholat isya maksudnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sedikit lagi, istihbabu ta'khiri sholatil isya'i an awwali waktiha. Jadi memang di sini oleh penulis, ya, dikatakan mengakhirkan sholat isya itu lebih dianjurkan an awwali waktiha daripada melaksanakan pada awal waktunya. Tapi kalau itu tidak memberatkan, kalau kita kira-kira khawatir nanti akan ketiduran dan kelewat, ya sebaiknya sholat di awal waktu, ya. Kalau kira-kira kita akan melewatkannya tanpa alasan syar'i, sebaiknya dilaksanakan di awal waktu. Tapi kalau bisa menjaganya, istihbabu ta'khir sholat isya, dianjurkan atau lebih disukai untuk mengakhirkan sholat isya. Penjelasannya seperti ini. Wal afdalu ta'khiru sholatil isya'i ila akhir waqtiha al-mukhtar wa huwa nisful laili li hadis Aisyah qalat. Jadi dasarnya adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Ahtaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailat hatta dhahaba 'amatul lail hatta nama ahlul masjid thumma kharaja fa shalla fa qala innahu la waqtiha laula an ashqa 'ala ummati. Jadi cerita dari Aisyah, ya. Tambah itu akhara sholatul isya. Rasulullah SAW itu mengakhirkan sholat isya pada suatu malam. Hatta dhahaba amatul lail, mengakhirkan sholat isya hatta dhahaba amatul lail, sampai malam itu hampir berakhir, kata Aisyah. Di mana ahlul masjid, ya, orang-orang yang di masjid itu sudah pada ketiduran. Hatta nama ahlul masjid, sampai orang-orang yang menunggu Rasulullah di masjid itu ketiduran karena sangat lama. Fasalla, lalu beliau sholat dan berkata, innahu la waqtiha, inilah waktunya sholat isya, kata Rasulullah. Jadi sudah malam, beliau tiba, para sahabat sudah pada tidur, ada sebagian sudah ngantuk, ya. Nah, beliau datang untuk melakukan sholat dan mengatakan, innahu la waqtiha laula an asyqa ala ummati, inilah sesungguhnya waktu salat isya. Kalau, ya kata Rasulullah, kalau aku tidak memberatkan umatku. Nah, kalau berat ya di awal waktu, kira-kira begitu, ya. Kalau sanggup lakukan, kalau nggak sanggup jangan menantang, ya. Nanti kelewat malah nggak sholat, gitu, ya. Wa qad taqaddama hadis Abu Hurairah wa fi makna hadis Aisyah, sama hadis dari Abu Hurairah sama. Wa kulluha tadullu ala istihbabi ta'khir wa afdaliyatihi wa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tarakal muwadhafah alaihi lima fihi minal masyaqqah. Jadi memang hadis-hadisnya itu menunjukkan keutamaan untuk mengakhirkan salat isya. Akan tetapi Rasulullah SAW, ya, tidak selamanya atau tidak al-muwadzabah, tidak menjaga, maksudnya tidak seperti itu terus-menerus, ya, tidak melakukan sholat di akhir waktu terus. Kenapa? Karena mempertimbangkan berat bagi para sahabat, bagi kita, ya, bagi orang-orang yang akan melakukan sholat. Jadi wa anna Nabi taraka al-muwadzabah. Jadi Nabi juga tidak selamanya atau tidak terus-menerus melakukan sholat isya di akhir waktu karena mengkhawatirkan kondisi kita. Waqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yulahidu ahwal mu'tamin. Nabi juga mempertimbangkan atau memperhatikan kondisi para makmum, ya, yang akan ikut sholat. Fa ahyanan yu'ajjil wa ahyanan yu'akhir. Kadang-kadang beliau yu'ajjil itu mendahulukan atau menyegerakan sholat.
Dan kadang-kadang yuakhir, kadang-kadang mengakhirkan. Ya. Jadi keutamaannya memang mengakhirkan, akan tapi kalau itu memberatkan sebaiknya sholat di awal waktu. Ya. Mana lagi tadi? Ya. An-naum qablaha wal hadis ba'daha. Ini penjelasan tentang tidur sebelum sholat isya dan berbincang-bincang atau bergurau, bercakap-cakap setelah sholat isya. Nah, penjelasannya begini. Yukrahu an-naumu qabla sholatil isya'i wal haditsu ba'daha. Ya, makruh. Menurut penulis di sini dimakruhkan untuk tidur sebelum sholat isya dan atau bercakap-cakap setelah sholat isya. Dasarnya adalah hadis Abu Barzah al-Aslami. Nabi SAW karena yuhibbu yastahibbu an yuakhira al-isya'a allati tad'unaha utmah wa kana yukrahu an-nauma qablaha wal haditsu ba'daha. Jadi dari Abi Barzah ya al-Aslami mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu senang untuk mengakhirkan sholat isya. Akan tetapi beliau ya itu tidak senang ya tidur sebelum sholat isya. Demikian juga beliau tidak senang bercakap-cakap atau ngobrol istilahnya ya, ngeriung gitu setelah sholat isya. Nah, ini hadis dari Abu Barzah. Jadi Rasulullah senang mengakhirkan sholat isya, tapi beliau tidak senang atau benci ya tidur sebelum sholat isya atau berbincang-bincang setelah sholat isya. Adapun riwayat dari Ibnu Mas'ud, qala jadaba lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-samra ba'da al-isya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melarang kita, kata as-samra. Kata Ibnu Mas'ud. Maaf. Kata Ibnu Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk bercakap-cakap, untuk istilahnya ya, ngobrol ya, atau begadang gitu kan begitu ya, begadang ngobrol nggak karuan sana kemari ya, setelah sholat isya. Adapun alasan Rasulullah SAW tidak suka tidur sebelum sholat isya dan begadang kira-kira begitu, ngobrol ngalor ngidul setelah sholat isya, karena itu yuaddi ila sahri al-mudi likasir minal fawaid. Karena itu merupakan perbuatan yang sia-sia, ya. Al-mudi likasir minal fawaid, yang menghilangkan banyak sekali manfaat. Jadi ngobrol, begadang, ngomong ngalor ngidul ya sampai malam, nah itu kan mudi likasir minal fawaid, kata Rasulullah ya. Apa kata penulis? Alasannya itu. Fa'in aradan naum wa kana ma'ahu man yuqituhu aw tahaddatsa bi khairin fala karaha. Nah, tapi menurut penulis sebenarnya boleh juga tidur sebelum sholat isya kalau kita bisa memastikan nanti ada yang membangunkan, atau kita pakai alarm lah nanti mau sholat isya di akhir waktu ya. Atau kalau setelah sholat isya sudah malam, dia boleh berbicara atau bercakap-cakap sepanjang itu tema-tema yang dibicarakan sesuatu yang baik atau bermanfaat. Nah, itu boleh. Tapi kalau nggak ada, itu makruh ya, tidak disukai oleh Rasulullah. Jadi sengaja memperlambat, dia tidur aja ya, nggak ada manfaatnya, kecuali dia bisa memastikan nanti saya mau sholat isya. Tapi kalau nggak bisa memastikan, bisa lewat, nggak jadi sholat isya. Ya. Fa'an ibn Umar qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusmiru 'inda Abi Bakar al-lailah kadzalika fi amri min umuril muslimin wa ana ma'ahu. Ibnu Umar, Abdullah bin Umar ini ya,
itu menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah pada suatu malam itu ya bersama Abu Bakar itu begadang istilahnya ya. Tetapi yang dibicarakan antara mereka adalah amrin min umuril muslimin. Rasulullah dan Abu Bakar sedang membicarakan urusan kaum muslimin, bukan sedang ngobrol kesana kemari ya, tapi membicarakan tentang urusan kaum muslimin. Wa ana ma'ahu, dan saya pada waktu itu ada bersama Rasulullah SAW. Masih ada satu lagi waktu sholat subuh ya, rupanya ya, saya kira sudah terakhir waktu sholat subuh. Semenit. Waktu sholat subuh. Yabtadi'u sholat subuhi min tulu'il fajri shadiqi wa islamu ila tulu'i syamsi. Jadi dimulai waktu subuh itu dari terbit fajar shadiq sampai terbitnya matahari. Terbit fajar shadiq itu masih gelap berarti kan? Sampai terbitnya matahari. Nah, itu berarti sudah terang. Itu waktu sholat subuh. Jadi cuma sebentar. Istihbabul mubadarah, dan ini diperintahkan atau dianjurkan untuk bersegera. Yustahabu al-mubadarah bi sholati subuhi bi an tusalli fi awwali waqtiha. Hendaknya kita bersegera melaksanakan sholat subuh di awal waktunya. Ya. Dasarnya adalah hadis Ibnu Mas'ud, hadis Abi Mas'ud Al-Ansari. Anna Rasulullah SAW shalla subha marrah bi ghalasin, summa shalla marrah ukhra fa asfar biha. Summa kanat sholatuhu ba'da dzalika at-taglis hatta mata. Jadi dari hadis ini diceritakan bahwa Rasulullah SAW ya pernah sholat masih gelap, sholat subuh masih gelap. Berarti di awal waktu ya, fajar itu kan masih agak gelap. Summa sholla marra ukhra fa asfara biha. Kemudian pada suatu waktu juga Rasulullah SAW pernah sholat sudah agak terang, maksudnya sudah mulai agak mendekati matahari terbit. Tapi masih dalam waktunya. Summa kanat sholatuhu ba'da dzalik. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW sholat subuh waktu masih agak gelap. Ya, taglis itu masih agak gelap. Hatta mata, sampai beliau wafat. Nah, ini menunjukkan ya bahwa waktu sholat subuh itu dimulai sejak fajar shadiq, dan itu masih agak gelap sampai agak menjelang terang, matahari terbit. Gitu ya. Apalagi idraku rakaah minal waqti, sama. Man adraka rakaah minas shalah qabla khurujil waqti faqad adraka shalah. Siapa yang ini sama seperti tadi waktu sholat asar ya. Siapa yang dapat satu rakaat dalam waktu sholat subuh ya, maka dia sesungguhnya dapat waktu sholat. Jadi maksudnya sudah mau menjelang matahari terbit nih, tapi belum, masih ada waktu. Kita sholat dapat satu rakaat, maka rakaat berikutnya masih terhitung sebagai waktu sholat subuh, ya, gitu ya. Apa ini? Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam asbiqu bisubhi fa innahu a'dhamu li ujurikum. Ayat perintah untuk mensegerakan sholat subuh. Asbiqu bisubhi, ya, fa innahu a'dhamu li ujurikum, ya, itu pahalanya lebih besar buat kalian. Ada juga dalam riwayat asfiru bil fajri fa innahu a'dhamu lil ujur. Ada juga riwayat yang mengatakan sholatlah fajar pada waktu sudah menjelang terang. Fa innahu a'dhamu lil ujri. Sesungguhnya itu pahalanya sangat besar. Ini ada dua hadis ya. Hadis pertama perintah untuk sholat subuh bersegera. Hadis yang kedua perintah sholat subuh menjelang agak terang. Rawahu al-khamsah wa sahahu at-Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Fa innahu urida bihi al-isfar bil khuruj minha. La ad-dukhul fiha.
Jadi dua hadis yang tampaknya bertentangan ini ya, itu dipahaminya asbihu bisubuhi fa'inna, ya. Yang pertama itu kita disuruh bersegera itu ya, itu waktu duhul ya. Adapun maksudnya waktu masuk. Adapun perintah asfiru, yaitu perintah sholat yang sudah agak terang waktunya itu ya, itu al-khuruj, maksudnya habis, waktu akhir ya, bukan waktu duhul, bukan waktu masuk ya. Jadi al-isfar di sini al-khuruj. Jadi ini menunjukkan adanya waktu awal dan waktu akhir, kira-kira seperti itu ya. Atilu al-qira'ah fiha hatta takhruju minha musfirin. Jadi ketika sholat subuh, anjurannya adalah membaca ayat yang panjang. Sehingga begitu kita selesai dari sholat subuh, ya, itu sudah agak terang. Ya, jadi menggabungkan dua hadis ini. Jadi mulailah sholat subuh ketika masih gelap, ya, dan selesaikanlah atau akhirilah sholat subuh ketika sudah mulai terang. Ya. Itu atilu al-qiraah, maka perpanjanglah qiraah atau bacaan yang kalian baca dalam sholat subuh itu. Fa innahu kana yaqra' fiha asittina ayat ilal mi'ah. Ya. Jadi diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW itu membaca antara 60 sampai 100 ayat. Au urida bihi tahaqquq tulu'il fajri fala yusalli ma'a ghulabatun. Jadi antara 60 sampai 100 ayat. Ya. Itu menunjukkan bahwa waktu sholat subuh ini dimulai ketika masih agak gelap, ya, memanjang sampai mulai agak terang, ya, isfar, ya. Itu artinya al-khuruj, bil khuruj, ya, selesai, agak terang. Fala yusalli ma'a ghulabatidhan au urida bihi tahaqquq tulu'il fajri fala yusalli ma'a ghulabatidhan. Ya. Jadi ini hadis ini juga maksudnya adalah ya untuk memastikan telah benar-benar masuk waktu fajar ya. Jadi seseorang tidak sholat hanya berdasarkan prasangkanya saja atau dugaannya saja, oh ini sudah masuk waktu sholat, tetapi memang sudah tahakkuk, sudah benar-benar ya tulu'il fajr. Saya rasa itu an-naum anis sholat au nasiha. Barang siapa yang lupa untuk sholat atau ketiduran, fawaktuha hina yadhkuruha, maka waktu sholatnya adalah ketika dia mengingatnya. Ya. Al-awqat al-manhi anis sholat fiha wallahu a'lam bis-shawab. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itulah tadi waktu-waktu sholat ya. Ada waktu sholat yang dianjurkan, ada waktu sholat yang dimakruhkan, ya. Ada waktu-waktu yang utama, ya. Ada waktu-waktu ikhtiar dan lain sebagainya. Nah itu kita sudah sama-sama baca. Adapun jika kita melaksanakan sholat sudah di akhir waktu, ya, sepanjang kita masih mendapatkan 1 rakaat, maka masih terhitung sebagai waktu sholat. Insya Allah pada pertemuan berikutnya al-awqat al-manhi anis sholat dan seterusnya, yaitu waktu-waktu yang dilarang untuk melakukan atau mengerjakan sholat dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saya rasa. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan membawa manfaat dan menjadi amalan buat kita. Lillahi ta'ala. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini suaranya